Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, Bu. Baik, sebelum pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum belajar, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang terpanggil namanya silakan katakan hadir. Maya Agustina, Hadir. Nisa, Hadir. baik, semua siswa hadir. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kepada anak-anak ibu diharapkan untuk membersihkan tempat duduknya, dirapikan dulu bajunya, dan segala sesuatu yang tidak bersangkutan dengan pembelajaran silakan disingkirkan. Baik, Bu. Baik. Sebelum itu, ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak ibu, apakah sebelum puasa ini anak-anak ibu pergi berziarah kubur? Ada tidak yang berziarah kubur waktu sebelum sebelum masuk bulan puasa? Tidak. Baik, langsung saja masuk kita pada materi hari ini, yaitu mengenai penyelenggaraan jenazah. Tujuan yang akan kita capai pada materi hari ini yaitu yang pertama, macam-macam kewajiban umat Islam dalam umat Muslim dalam ajaran Islam, dan yang kedua yaitu mengenai hal-hal yang harus kita lakukan pada saat kita melihat seseorang sakaratul maut, dan yang ketiga tata cara penyelenggaraan jenazah, yaitu masuk saja kita yang pertama yaitu macam-macam kewajiban Muslim dalam Islam. Kewajiban yang pertama yaitu kewajiban kita sebagai makhluk Allah, yaitu kewajiban kita kepada Allah. Apakah anak-anak tahu, anak-anak ibu tahu kewajiban kita kepada Allah? Sholat. Terus? Bersedekah. Kewajiban kita terhadap Allah yang pertama yaitu bertawakal. Apa itu bertawakal? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Jadi kewajiban kita kepada Allah yaitu yang pertama bertawakal, yang kedua bersyukur. Kita harus bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu rezeki kita dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, kewajiban terhadap diri sendiri. Apa itu contoh dari kewajiban kita terhadap diri sendiri? Contohnya menjaga kesehatan, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Karena agar kita dapat beribadah dengan baik dan meningkatkan hubungan kita itu dengan Allah. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap diri sendiri, salah satunya yaitu menjaga kesehatan. Yang selanjutnya yang ketiga, kewajiban kita terhadap sesama. Contohnya yaitu penyelenggaraan jenazah. Salah
salah satu contoh dari kewajiban kita terhadap sesama yaitu penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini diwajibkan kepada kita, tapi hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sebagian orang telah melakukannya, maka kita tidak diwajibkan lagi untuk melakukannya, tetapi kita dibolehkan untuk mengikutinya. Bukan dibolehkan, tapi dianjurkan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Masuk kita kepada poin yang kedua, yaitu mengenai hal-hal yang harus kita lakukan pada saat sakaratul maut. Sebelum lanjut, apakah Nenek Ibu tahu apakah itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah berpisahnya Antara roh dengan berpisahnya antara ruh dan badan. Jadi sakaratul maut itu adalah rasa sakit yang sangat sakit. Ustaz bersama saja menyebutkan bahwa sakaratul maut atau mati itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu sangat sakit. Begitulah rasanya sakit itu sakaratul maut. Hal-hal yang harus kita lakukan pada saat sakaratul maut adalah ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita mungkin yang meninggal dan kita di situ, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu jika mereka masih mendengar apa yang kita ucapkan, katakan di telinga mereka kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan berulang-ulang kali. Bacakan saja sekali-sekali agar dia tidak ragu, agar mereka bisa pergi dengan tenang. Selanjutnya yaitu hadirkan di dekatnya saudara-saudaranya, keluarganya, orang-orang tercinta seperti ibunya, ayahnya, anaknya, dan sebagainya. Yang ketiga, bagi orang-orang yang pergi menjenguknya itu diberikan maaf. Kita tidak boleh berdendam. Jadi jika ada saudara kita yang meninggal dunia, kita harus memaafkannya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? tidak. Baik, Ibu yang akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah pernah melihat tetangga atau saudara-saudara yang meninggal dunia? Pernah. Apa-apa saja yang dilakukan oleh mereka? Membaca kalimat la ilaha illallah. Terus? Oke. Selanjutnya masuk kita kepada poin yang ketiga, yaitu mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Apa-apa saja yang kita lakukan pada saat seseorang meninggal dunia? Silakan tunjuk tangan siapa yang bisa. Saya Silakan Maya. memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu menguburkan. Oke, bagus. Yang pertama yaitu kita menyolatkan. Tata cara menyolatkan di sini yaitu jenazah tadi kita letakkan pada ruangan pemandian jenazah dan ditinggikan. Jenazah tersebut diletakkan contohnya di atas dipan, dan orang-orang yang memandikan jenazah tersebut adalah keluarganya atau orang-orang yang bertugas memandikan jenazah.
Orang-orang yang boleh memandikan jenazah ini adalah orang-orang yang muhrim dengannya, karena dia masih harus menjaga auratnya. Dalam memandikan jenazah ini, kita terlebih dahulu menekan perutnya agar keluar kotoran-kotoran yang terdapat di dalam tubuhnya. Dan memandikan jenazah ini, kita menggunakan sarung tangan, menggunakan wangi-wangian, dan terakhir kali kita mewudukkan jenazah tersebut. Dan cara yang kedua yaitu, atau langkah-langkah yang kedua, mengafani jenazah. Mengafani jenazah ini, apakah Nenek Bu tahu berapa lapis kain kafan antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki 3, perempuan 5. Betul. Laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. 5 helai. Kenapa perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki? Karena dia ada kerudungnya, ya kan? Pakai kerudung. Dalam mengafani jenazah ini, pada bagian-bagian yang terbuka seperti hidung, mulut, mata itu diberi kapas. Dan selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Dalam menyolatkan jenazah ini, jika jenazah perempuan, imam berada di kepala si jenazah. Tetapi kalau jenazahnya laki-laki, jika jenazahnya laki-laki itu si imam sejajar posisinya dengan si kepala si jenazah. Sedangkan jika jenazahnya perempuan, si imam itu sejajar dengan perut si jenazah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Sebelum itu Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah Nenek Ibu tahu niat dari salat jenazah? Silakan punya tangan, siapa yang tahu niat salat jenazah? Jadi niat jadi salat jenazah yang pertama, usolli ala hazal mayyitati. Kalau laki-laki itu Mayyiti. kalau perempuan? Mayyitati. Coba Maya. Sholli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Oke. Itu tata cara salat jenazah. Kalau takbir yang pertama itu kita membaca apa? Al-Fatihah. Yang kedua? Surah Nabi. Yang ketiga? Doa untuk mayat. Coba sebutkan doa untuk si jenazah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal bardi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadul minad danas wa abdilhu daran khairan min ahlihi wa ahlan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Besok harus hafal bacaan sholat jenazah karena kita besok praktek. Selanjutnya kalau takbir yang ketiga, takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, selanjutnya poin yang keempat yaitu menguburkan. Menguburkan jenazah ini, yang lahan itu atau kuburan itu harus dalam. Kenapa harus dalam? Karena agar tidak terbau oleh
binatang buas, karena si jenazah ini masih dihormati dan agar tidak terganggu tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Tata cara menguburkan jenazah itu yang pertama yaitu kita menggali liang kubur. Selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur tersebut dan ditempatkan pada liang lahat, dan kepalanya itu diarahkan ke arah kiblat dan diberi di sini itu batu kayu sana. Pokoknya diberi sandaran kepalanya agar menghadap ke arah kiblat. Mungkin untuk tata cara penyelenggaraan jenazah ini akan kita praktekkan besok untuk minggu depan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, Ibu akan sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Coba anak-anak Ibu catat atau pelajari tata cara penyelenggaraan jenazah yang tidak normal, seperti mereka yang kecelakaan, yang dibunuh atau yang dibantai atau sebagainya. Pokoknya tidak normal, meninggalnya tidak seperti jenazah atau manusia biasa. Coba anak-anak Ibu cari, dan untuk minggu depan kita akan praktekkan bagaimana penyelenggaraan jenazah tersebut, mulai dari memandikan, menyolatkan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Diambil satu helai kertas. Sudah siap? Silakan ditulis di situ niat dari sholat jenazah untuk perempuan. Sudah siap? Sudah. Silakan dikumpulkan. Oke. Mungkin untuk tata cara penyelenggaraan jenazah ini akan kita praktekkan besok untuk minggu depan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, Ibu akan sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Coba anak-anak Ibu catat atau pelajari tata cara penyelenggaraan jenazah yang tidak normal, seperti mereka yang kecelakaan, yang dibunuh atau yang dibantai atau sebagainya. Pokoknya tidak normal, meninggalnya tidak seperti jenazah atau manusia biasa. Coba anak-anak Ibu cari, dan untuk minggu depan kita akan praktekkan bagaimana penyelenggaraan jenazah tersebut, mulai dari memandikan, menyolatkan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Mungkin sekian. Jika salah kata Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.